Mulai dari Mayor Teddy hingga Raffi Ahmad masuk ke Kabinet Merah Putih bentukan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Omon-omon dunia maya pun beragam. Ada yang menyanjung kabinet lintas latar belakang ini, namun ada juga yang mempertanyakan efektivitasnya. Kita akan membahasnya dengan Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi PT Indonesia Indikator. Selamat malam, Mbak Rustika. Selamat malam, Mbak. Mbak, Cerah sekali malam ini ya. cerah sekali malam hari ini. Ini menarik juga dengan topik kita malam hari ini soal omon-omon warganet. Kejutan mulai dari masuknya Luhut Binsar yang sempat tidak terlihat begitu ya batang hidungnya, entah itu di Kertanegara ataupun beredar kembali menjadi calon Menteri Prabowo. Kemudian ada Mayor Teddy. Ini mana sih Mbak Rustika yang paling jadi pembicaraan warganet? Ya, jadi ternyata soal kabinet Prabowo itu mendapatkan atensi netizen yang luar biasa, Mbak. Jadi hingga tadi siang itu terdapat 113.816 postingan dengan engagement sebesar 5,3 juta. Dan hal itu adalah menunjukkan bagaimana atensi netizen itu luar biasa besar terhadap kabinet Prabowo. Menariknya lagi, jadi netizen itu memframing pengumuman tersebut secara netral dan positif dengan menyisakan hanya 4% framing sentimen negatif gitu. Nah, kenapa sampai besar sekali gitu? Karena ada 3 nama yang sangat disukai oleh netizen, yakni Mayor Teddy, Profesor Stella, dan Taufik Hidayat. 3 nama itulah yang menjadi warna kenapa netizen itu sangat happy sekali gitu. Dan menariknya lagi itu Mbak, jadi sebanyak 16% dari seluruh percakapan terkait sama kabinet itu merujuk kepada Mayor Teddy. Dan hanya 3% aja postingan yang negatif yang ditujukan kepada Mayor Teddy. Jadi netizen itu sangat kaget gitu. Kenapa Presiden Prabowo itu benar-benar memberikan kejutan mereka pada saat pemanggilan nggak ada, tiba-tiba dimunculkan dan sebagai Menteri Sekretaris Kabinet gitu. Jadi mereka mengapresiasi, kemudian juga mengungkapkan kegembiraannya atas penunjukan Mayor Teddy yang dianggap sebagai media darling selama ini, dianggap sebagai orang yang sangat loyal dan dianggap sebagai tokoh yang tepat untuk mendampingi Prabowo gitu. Oke, berarti Dan pembicaraan warganet soal Kabinet Merah Putih ini berfokus kepada tokoh-tokohnya ya Mbak ya, bukan kepada misalnya efektivitasnya kah atau mungkin banyak suara-suara kritis, tapi lebih kepada profil-profil yang high profile atau media darling yang tadi Mbak Rustika sebutkan. Salah satunya ada betul Mayor sekali. Teddy dan lain sebagainya, itu membuat ton positif begitu? Ya, betul sekali. Nah, kita juga bisa melihat Mbak dari data juga terlihat bahwa ternyata secara postingan memang netizen itu lebih banyak bicara atau di platformnya adalah Twitter. Tetapi gitu, ternyata netizen itu lebih banyak memberi tanggapan pada postingan yang berasal dari Instagram dan dari TikTok. Itu sebabnya kenapa persepsi publik itu menjadi sangat sangat positif gitu. Karena mereka atau netizen itu dia lebih banyak mengangkat satu terkait dengan informasi yang berkembang terkait dengan dinamika siapa saja gitu. Terus kemudian kedua, netizen itu juga mengungkapkan apresiasi mereka ternyata ada nama-nama baru yang dianggap mereka tuh profesional gitu. Sehingga netizen itu langsung memberikan apresiasi sebesar-besarnya. Dan kadang-kadang netizen itu kan suka membayangkan atau membandingkan gitu ya dengan menteri yang sebelumnya gitu. Dan juga terhadap nama-nama ini siapa yang diapresiasi adalah figur-figur yang memberikan inspirasi untuk mereka. Nah, salah satunya adalah Profesor Stella, kedua itu adalah Veronica Tan itu juga mendapatkan apresiasi dari netizen karena dianggap sebagai buah kesabaran. Nah, itu adalah banyak sekali informasi yang muncul atau respon itu lebih banyak munculnya adalah di TikTok gitu. Oke, menarik juga untuk membedah ini ya Sementara Mbak itu, Rustika. ya, Ya, ini betul sekali. soal emosi ataupun tone dari masing-masing komentar ataupun tanggapan. Ini saya baca dalam hasil surveinya Indonesia Indikator ada emosi antisipasi yang paling besar utamanya di tanggal 21 Oktober. Nah, itu maknanya apa ya Mbak? Apakah antisipasi ini menanti-nanti atau khawatir atau lebih ke apa ini Mbak? Emosi antisipasi yang terbaca oleh riset Anda? Nah, jadi itu sebenarnya emosi itu dia bergerak. Jadi tanggal 20, 21 itu sebenarnya puncaknya
Itu kita baca pada di sebelah tanggapan. Jadi kalau emosi antisipasi itu artinya adalah netizen itu memposting kalau misalnya eh, apa namanya Mayor Teddy jadi seskap, maka kita masih bisa melihat kayak gitu. Jadi sementara kalau disgust itu dia bicaranya soal kritik gitu. Nah, tetapi dari sisi tanggapan itu, jadi kalau postingan itu adalah netizen memposting berbagai informasi terkait situasi dinamika soal kabinet. Nah, kalau yang tanggapan itu adalah bagaimana netizen itu melakukan interaksi terhadap berbagai postingan tersebut gitu. Dan di sini sebenarnya ada satu fenomena menarik, Mbak. Karena apa? Karena ternyata walaupun di sini itu banyak emosi disgust misalnya gitu ya, atau anticipation, ternyata yang lebih banyak direspon sama netizen itu adalah emosi yang kaitannya dengan joy, kemudian juga dengan trust, dan kemudian baru anticipation. Nah, joy itu terjadi karena netizen itu menganggap bahwa pilihan kabinet Prabowo itu membuat mereka tuh merasa bahagia karena sesuai dengan ekspektasi di luar ekspektasi mereka, dan memunculkan figur-figur baru yang menurut mereka tuh inilah kabinet yang sesungguhnya dicari gitu. Kabinet dengan tokoh-tokoh yang cukup inspiratif, anak muda, dan kemudian sesuatu yang benar-benar ini ada 7 profesor, ini tuh kemudian apa namanya ada Mayor Teddy gitu. Terus kemudian juga trust itu lebih pada didominasi bahwa mereka yakin pada profesionalitas figur-figur yang terbaik ini gitu. Nah, di situ sebenarnya ada kritik ya Mbak ya. Jadi kritik kenapa itu ada emotion disgust gitu. Sebenarnya itu adalah satu kritik yang paling banyak dimunculkan berdasarkan dari postingan Twitter gitu. Jadi di Twitter saja itu terdapat 32% itu terkait sama catatan kritis gitu. Nah, kalau kita lihat dari seluruh percakapan, memang 81% itu postingan itu berasal di platform Twitter. Dan 32% diantaranya adalah memberikan catatan kritis gitu. Catatan kritis itu diantaranya adalah bagaimana jejak masa lalu para menteri gitu. Terus kemudian juga pernyataan terhadap beberapa menteri yang sudah mulai ada polemik gitu ya. Terus kemudian juga masuknya Luhut yang sebenarnya di luar ekspektasi teman-teman netizen. Kemudian juga soal postur kabinet yang terlalu gemuk gitu. Kemudian juga catatan kritis lainnya adalah bahwa kabinet ini memberikan porsi besar pada partai politik ketimbang profesional. Dan juga ada kekhawatiran tentang menteri yang mungkin lebih loyal pada partainya dibandingkan dengan ke presiden. Nah, itu adalah beberapa catatan kritis dan itu semua berasal dari platformnya Twitter gitu. Tapi kalau kita lihat ternyata netizen lebih banyak meresponsnya pada informasi yang muncul dari Instagram dan juga dari TikTok, dan itu dominasinya sangat besar sekali gitu. Oke, Mbak Rustika, ini kan ada beberapa topik ya Mbak ya yang menjadi perbincangan. Beberapa di antaranya memang menyoroti pernyataan terbaru ataupun aksi dari menteri yang baru saja dilantik. Sebut saja misalnya ada Mendes PDT Yandri Susanto dari PAN yang cukup heboh begitu ya menggunakan kop surat kementerian untuk mengundang atau mengadakan acara. Kemudian juga ada pernyataan dari Menko Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra terkait soal pelanggaran HAM masa lalu. Nah, ini jadi isu yang paling banyak bagaimana fenomena ini diperbincangkan warganet, Mbak. Apakah mempengaruhi tren positif yang tadi Mbak Rustika sebutkan soal menteri-menteri yang dinilai cukup banyak dari profesional, profil yang mentereng seperti Veronica Tan ataupun Stella Christie, atau yang mana Mbak yang lebih mendominasi, Mbak? Nah, jadi kalau ditanya apa sih yang mendominasi sentimen positif dari para netizen, itu adalah berbagai aktivitas terkait sama Teddy, Mayor Teddy, kedua adalah Profesor Stella, dan ketiga adalah Taufik Hidayat. Karena Oke. 3 nama ini dianggap sebagai figur yang sangat tepat sekali gitu. Nah, sementara itu beberapa menteri yang menarik perhatian netizen seperti Pak Yandri, Pak Caimin gitu, Yusril, kemudian Agus, Natalius Pigai, itu adalah netizen sudah mulai fokus pada statement atau kegiatan mereka. Jadi kalau Pak Yandri memang ada kritik terkait sama kop surat yang digunakan. Kemudian kalau Caimin itu dianggap sebagai netizen hebat sekali karena masih bisa masuk di kabinet. Kalau Yusril Iza Mahendra lebih banyak pada polemik yang dikaitkan dengan
isu pelanggaran HAM berat. Kalau AHY lebih lucu lagi karena netizen itu banyak mengambil statement AHY yang mengatakan dia masih belum tahu kantornya di mana gitu. Karena pada saat itu kan kementerian ini masih baru dan dia tidak tahu harus kemana gitu. Nah, kemudian kalau Natalius Pigai tadi juga sudah disampaikan di dalam pemberitaan sebelumnya bahwa eh, pernyataan Natalius Pigai untuk meminta anggaran sebesar 20 triliun itu menjadi salah satu hal yang atensi netizen gitu. Jadi ada ada kenaikan yang cukup signifikan gitu. Sementara itu Sugiono mendapatkan atensi netizen karena netizen berharap supaya Sugiono itu segera untuk menyelesaikan persoalan terkait dengan Palestina. Oke, menarik nih untuk kita bedah satu persatu lagi siapa saja tokoh-tokoh menteri yang memberikan pernyataan-pernyataan ataupun aksi kontroversial pasca dilantik. Tapi kita tahan dulu Mbak Rustika, informasinya akan kita diskusikan dan hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Pilihan Indonesia. Kami masih akan mendiskusikan soal Kabinet Merah Putih dari kacamata warganet bersama dengan Direktur Komunikasi PT Indonesia Indikator, Mbak Rustika Herlambang. Mbak Rustika, saya mau lanjut lagi soal perbincangan kita. Ini Mayor Teddy banyak mendominasi hingga Raffi Ahmad, Yovie Widianto. Tapi sebenarnya Mbak, saya mau tahu apakah memang ada pembagian misalnya Instagram, Twitter, semuanya apakah nama-nama itu mendominasi di semua platform media sosial, kemudian apakah memang atau memang ada hal-hal yang spesifik, misalnya Instagram lebih banyak ke pesohor, kemudian Twitter lebih banyak ke politikus, ada tidak Mbak pembagian yang ditangkap oleh survei ataupun riset Anda? Ya ada Mbak, itu cukup menarik karena ada perbedaan sudut pandang netizen di setiap platform yang ada Mbak. Jadi yang pertama, Twitter itu dia lebih banyak mencerminkan keberagaman dalam opini terkait dengan Kabinet Merah Putih. Jadi di Twitter itu rata-rata netizen itu dia lebih apa adanya, lugas gitu. Kalau kritik ya kritik, kalau dia appreciate ya appreciate gitu. Nah, sementara kalau di Instagram itu lebih banyak mengupas terkait dengan informasi kabinet, para menteri yang menduduki posisinya gitu. Nah, di Instagram itu akun-akun presiden, akun wapres, akun para menteri terpilih itu menjadi salah satu pusat interaksi dari netizen. Dan rata-rata gitu apa yang diposting di Instagram terkait dengan pemilihan menteri ini dinilai positif gitu karena salah satunya di-drive oleh akun-akun yang cukup kredibel gitu atau dipercaya oleh netizen. Misalnya akun Prabowo, akun Sri Mulyani, akun Gibran, akun AHY dan sebagainya. Di sisi lain juga media juga lebih banyak memberikan informasi terkait dengan para menteri dan latar belakangnya. Nah, ternyata para menteri dan latar belakangnya inilah yang menjadi penggerak kenapa postingan di Instagram itu menjadi salah satu postingan dengan tingkat interaksi paling banyak dibandingkan dengan yang lain. Nah, kalau di Facebook itu beda lagi. Di Facebook itu lebih banyak diangkat dari pernyataan akun-akun media dan akun resmi dari Prabowo. Kemudian juga beberapa akun resmi dari kementerian gitu. Oke. Informasi mengenai pengumuman, pelantikan kabinet gitu itu menjadi salah satu hal yang besar. Nah, Oke. yang paling menarik adalah TikTok. Karena apa? TikTok itu lebih banyak mengangkat suasana keriangan dan dukungan pada menteri atau wamen. Nah, disinilah kenapa My Ted itu menjadi salah satu figur yang terbesar, Stella menjadi figur yang terbesar, Veronica Tan menjadi yang terbesar, Taufik menjadi terbesar karena semua banyak dibicarakan di lingkup TikTok. Oke, Mbak Rustika terakhir, bagaimana prediksi Anda soal 2-3 hari ke depan ini omon-omon warganet apakah masih seputar soal Mayor Teddy, Kabinet Merah Putih, atau ada topik-topik tertentu yang menurut Anda ini selama 2-3 hari ke depan masih akan jadi perbincangan warganet? Nah, kalau dilihat dari karakternya, memang situasi itu dia sudah mulai menurun dalam 2 atau 3 hari ke depan. Dan kemudian media ataupun media sosial, netizen pasti akan fokus pada bagaimana para menteri itu bekerja di pekan pertamanya. Seperti yang terjadi di hari ini, beberapa figur menteri yang dia sudah mulai menyampaikan statement, itu sudah menjadi atensi netizen. Dan ternyata netizen juga berharap besar terhadap kabinet
eh, Merah Putih tahun ini, dan mereka berharap semoga kabinet-kabinet ini benar-benar bisa membawa perubahan dan bisa memberikan kebaikan untuk bangsa dan negara. Itu adalah message dari netizen terbesar gitu terkait dengan kabinet kita sekarang ini, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rusia. Kita harapkan Kabinet Merah Putih bisa memberi makan ekspektasi netizen tentunya dengan bekerja dengan baik. Sekali lagi terima kasih Mbak Rusika Herlambang waktunya untuk CNN Indonesia, terutama di program Pilihan Indonesia. Selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam, Mbak.